Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya hakim, ya fatahu ya mubin. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatikal wasi'ata ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa lima ta'wil. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali lagi di channel Rumah Ngaji Online di kajian kitab Qomi Utugian. Insya Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita sudah masuk ke cabang iman yang ke-65. Pengajian kitab Syu'bul Iman dan mengulas sedikit dari kajian kitab Qomi Utugian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi bi ulumihi wa barakatihi wa syarrihi bi dzarri ila anqal Allahumma sakhil lana kutubakullaha. Cabang iman yang ke-65 membaca tasmid bagi orang yang bersin. Tasmid ialah mengucapkan yarhamukallah. Artinya semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Kepada orang yang bersin, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dengan sebab doa kita dengan ucapan yarhamukallah. Dan mengucapkan alhamdulillah, segala puji tetap bagi Allah bagi orang yang bersin. Ketika orang yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah, maka yang ketika mengucapkan alhamdulillah kemudian yang mendengarnya yarhamukallah, ya. Orang yang bersin mengucapkan tasmid berarti mendoakan keselamatan dari musibah atau mendoakan orang yang bersin agar tetap dalam keadaannya yang semula. Karena bersin ini terkadang menjadi satu perkara yang penyebab seseorang ini terganggu, ya. Baik itu pernapasannya, kan biasanya bersin itu kan dengan pernapasannya. Kadang terganggu suaranya dan lain sebagainya. Terkadang para ahli medis mengatakan bersin itu sebagai penyebab leher itu menjadi bengkok katanya. Ini sebagian ahli medis mengatakan seperti tadi. Imam Al-Ghazali berkata bahwa orang yang bersin yang didoakan dengan kalimat yarhamukallah hendaknya dia mengucapkan atau menjawab dengan ucapan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ketika seseorang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah. Maka kembali orang yang mengucapkan, orang yang bersih tadi, orang yang mengucapkan alhamdulillah tadi mendengar, ya, ucapan dia mengucapkan yarhamukallah, ya. Tadi orang mengucapkan yarhamukallah wa yuslihu balakum. Jadi alhamdulillah kata orang yarhamukallah, ya. Kemudian yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kalian dan memperbaiki hati kalian. Ini adalah salah satu tasmid ini hakul muslim alal muslim. Hak muslim kepada muslim lainnya, yaitu yang disebut dengan tasmitul atosh, ya.
dengan mengucapkan membalas ucapan alhamdulillahnya seseorang ketika dia bersin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'allimuna biqaulihi idza atisa ahadukum falyaqul alhamdulillahi rabbil alamin fa idza qala dzalika falyaqul man indahu yarhamukallah fa idza qalu dzalika falyaqul yaghfirullahu li wa lakum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kami dengan sabda beliau, jika salah seorang dari kalian bersin, hendaklah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jika orang yang bersin mengucapkan hamdalah tersebut, hendaklah orang yang ada di dekatnya mengucapkan yarhamukallah. Semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Apabila mereka mengucapkan tasmid, hendaklah orang yang bersin mengucapkan yaghfirullahu li wa lakum. Semoga Allah mengampuni bagiku dan bagi kalian sekalian. Jadi tasmid ini adalah salah satu ucapan tadi membalas pujian ketika seseorang bersin. Ini termasuk daripada sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membacakan tasmid untuk seseorang dan tidak membacanya untuk orang lain yang bersin. Orang yang tidak dibacakan tasmid untuknya oleh Rasulullah itu bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang saya bacakan tasmid untuknya tadi, dia membaca hamdalah sedangkan engkau diam. Ketika seseorang tidak mengucapkan hamdalah, maka tidak didoakan oleh Rasul. Ketika bersin, alhamdulillah, baru yarhamukallah. Ya, itu sebagai doa baginya. Tapi kalau misalnya dia tidak membaca, ya bagaimana? Nanti akan dibacakan begitu kan salah satunya. Karena harus membaca dulu baru. Syarat membaca tasmid bagi orang yang bersin di dalam syarahnya Subul Iman ini, di dalam Qomiyut Tughyan dituliskan ini ada 2 syarat. Yang pertama, membaca hamdalah sesudah bersin. Ketika dia bersin, dia langsung alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, bersinnya itu tidak dibuat dengan mencium bau yang dapat membuat bersin. Jadi bersinnya ini tidak dibuat-buat dengan mencium bau yang dapat membuat bersin. Aroma-aroma yang membuat seseorang bisa memancing untuk bersin. Contoh seperti ketika seseorang mencium aroma bumbu masakan, ya, atau bisa debu yang membuat seseorang itu menjadi bersin, ya, itu kan memancing, ya, ada pancingan begitu. Itu tadi salah satu sekelumit pembahasan tentang tasmitul atash, atau tadi hal yang disebut dengan bersin. Karena bersin ini termasuk daripada fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, sunatullah dari Allah. Maka Allah menjadikan ibadah di sana dengan tadi seseorang yang bersin itu memuji Allah dan dibalas, ya. Yang ke-66, cabang iman yang ke-66, menjauhi setiap orang yang berbuat kerusakan. Orang-orang yang membuat mafsadat, kerusakan ini wajib untuk dijauhi. Orang yang berbuat kerusakan ialah salah satunya adalah orang kafir. Orang yang berbuat bid'ah, kemungkaran. Orang yang melakukan dosa besar, orang yang melarikan diri
dari fitnah yang akan menimpa agama, dan yang tidak mau berhijrah dari daerah orang kafir ke daerah orang muslim atau daerah Islam. Ini termasuk daripada menjauh kemungkaran, ya, orang yang berbuat kerusakan. Seseorang yang tidak mampu menampakkan agamanya di daerahnya sendiri karena tadi fitnah, karena ada ujian yang berat, maka wajib dia pindah ke Darul Islam. Maksudnya Darul Islam ini tempat negara yang mayoritasnya Islam. Dia berpindah dari Darul Kufar ke Darul Islam, maksudnya dia berpindah dari lingkungan penduduk yang non-Islam ke penduduk yang Muslim. Ini menjadi salah satu hal yang dapat menjadikan seseorang terselamatkan agamanya. Maka lebih utama dia ketika tidak bisa melakukan itu, maka dia harus pindah. Jika seseorang mampu menampakkan agamanya, maka lebih utama dia tidak berhijrah. Bisa misalnya di negara kafir dia bisa melakukan sholat, bisa melakukan syariat Islam, dia bisa menampakkan syiar agama dan tidak terganggu ibadahnya, beribadah kepada Allah dengan negaranya tersebut, maka tidak jadi masalah, dilanjutkan saja, tidak usah berhijrah. Ini dengan catatan ketika seseorang tidak sama sekali bisa melakukan sholat, melakukan ibadah, ya dia harus pindah, begitu. Adapun orang yang memiliki kekuatan di daerahnya sendiri, artinya orang yang dapat mengasingkan diri dari pergaulan masyarakat ataupun satu kaum yang daerahnya itu mayoritas kekuasaan musuh Allah, maka wajib menetap di daerahnya sebagaimana keterangan di dalam kitab Umdatur Robih yang dikarang keterangan oleh Imam Romli. Bahkan Imam Ibnu Ibad berpendapat bahwa seseorang tidak pantas tinggal bersama dengan orang yang merusak agamanya. Bila ia selamat dan tidak mengikuti perbuatannya, ya, yang dosa, maka dan dia tidak terpengaruh sebagian daripada akhlaknya karena tabiat akan menyusup, sadar tidak sadar tabiat buruk akan masuk kepada seseorang yang bertabiat baik. Lama-kelamaan bisa terselip, bisa merasuk kepadanya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin, pepatah Arab, al-insanu ibnul bi'ah, manusia itu hambanya lingkungan. Bahkan ketika kita musyahabah, bermujalasah dengan orang-orang yang surur, orang yang ahli keburukan, ahli maksiat, ya, ditakutkan peranginya itu bisa terbawa, perangi buruknya itu bisa terbawa kepada kita. Dikatakan oleh ulama, sahabat itu al-musahabatu tasrikut tabi'ah. Pertemanan itu, pergaulan itu bisa mencuri tabiat, karakter seseorang. Ketika seseorang dia berteman dengan orang yang baik, lama-kelamaan itu bisa, karakter baiknya itu bisa pindah kepada kita yang karakternya belum baik. Sebaliknya ketika kita bergaul dengan orang yang berkarakter buruk, maka akan terbawa juga karakter buruk kepada kita. Sebagaimana sabda Rasul, ketika kamu bergaul berdekatan dengan penjual minyak kasturi, maka kamu akan bau minyak kasturi, akan kebagian aroma wanginya. Sebaliknya ketika kamu bergaul dengan tukang pandai besi, maka walaupun kamu tidak terpercik apinya, maka kamu akan tadi terkena asapnya. Artinya akan bau asap gitu. Itulah sebuah perumpamaan kenapa kita harus bersahabat dengan orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 84,
kullum ya'malu ala syakilatih. Kullu ya'malu ala syakilatih. Katakan tiap-tiap orang yang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Artinya bahwa setiap orang dia akan berbuat, ya, akan berbuat menurut cara-cara yang telah digambarkan dan menurut pergaulannya seseorang. Sebagaimana ada seorang penyair menyenandungkan gubahan syair, anil mar'ila tas'al wasal'an qarinihi fakullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Janganlah engkau tanyakan kelakuan seseorang, perilaku seseorang, tabiat seseorang, sifat seseorang, karakter seseorang, tapi tanyakanlah tentang temannya, karena setiap teman itu akan mengikuti kelakuan orang yang ditemani. Orang yang berteman dengan orang yang buruk tidak usah berkata lagi, dia pasti akan mengikuti itu. Makanya tadi tidak boleh berteman dengan orang yang tidak baik, kecuali kalau tadi niat dakwah dan dia bisa kuat, tidak terbawa, tidak jadi masalah, ya. Sebagaimana ada sebagian ulama-ulama salafun saleh, bahkan para sahabat, ada yang mereka ini terbiasa untuk mencari tempat-tempat maksiat. Untuk apa? Tadi untuk menjadi ladang dakwah mereka. Mereka mengajak mereka lebih cenderung untuk berdakwah di tempat-tempat yang tempatnya itu tadi di tempat yang buruk begitu. Kalau misal tadi berdakwah di tempat yang baik itu sudah biasa, yang buruk ini, yang tempat yang buruk ini yang jarang begitu. Pemirsa dimanapun Anda berada, pengertian dari syair yang tadi diungkapkan, jika engkau ingin mengetahui kelakuan seseorang, janganlah engkau tanyakan kepadanya. Kamu bertanya kepada seorang tersebut akan kelakuannya. Tetapi perhatikanlah siapa orang yang dipergaulinya, siapa orang yang menjadi temannya. Maka orang tersebut itu akan berbuat dengan cara yang dilakukan oleh orang yang ditemaninya. Kalau kita bisa melihat orang itu bergaul dengan orang baik, pasti itu akan baik. Kalau misal buruk, ya sebaliknya juga akan buruk. Dan ini menjadi satu sunatullah, ketika tadi seseorang yang mana berbuat kebaikan itu akan berpengaruh kepada orang lain. Ketika buruk pun sama, ya. Seorang yang berbuat maksiat seakan-akan dia untuk dirinya sendiri, tidak. Ketika seseorang itu berbuat maksiat, orang yang di sampingnya kalau tidak menegur itu kebagian dosanya. Makanya tadi mempunyai kewajiban seseorang untuk tazkirah, untuk mengingatkan. Saling mewasihati, saling nasihat menasehati di dalam perkara hak dan kesabaran. Kemudian cabang iman 67 sampai 69 dikumpulkan di dalam bait syair, akrim lijarin summa doifi wasturn aurati ahlidin takman tagnam. Muliakan tetangga dan muliakanlah tamu, dan tutuplah aurat-aurat ahli agama, niscaya engkau akan aman dan akan beruntung. Cabang iman yang ke-67 yaitu memuliakan tetangga. Memuliakan tetangga termasuk perintah Allah di dalam hadis Nabi. Perintah Allah kepada kita melalui lisan Nabi SAW dalam hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka
berbuat baiklah kepada atau muliakanlah kepada tetanggamu. Memuliakan tetangga maksudnya adalah berbuat baik kepada tetangga dengan jalan menampakkan wajah yang cerah, wajah yang berseri-seri, basyasyatul wajhi, wajah yang berseri-seri, wajah yang gembira, menampakkan wajah kita ini penuh dengan apa? Penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kesenangan ketika bertemu dengan tetangga. Dan kalau seseorang mempunyai kemampuan, maka dia memberi makan kepadanya, ya, serta menanggung perbuatan tidak baik yang dilakukan olehnya. Artinya dia sendiri berusaha untuk bersabar atas perbuatan yang tidak baik yang ia lakukan, bahkan menasihati, itu tanda kasih sayang kepadanya. Jika tidak mampu berbuat seperti itu, hendaklah kamu menahan diri kamu itu untuk tidak menyakiti hatinya tetangga. Ketika kamu tidak menampakkan wajah yang berseri-seri, tidak mampu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, tidak mampu menjamu mereka, memberi makan mereka, tidak mampu menanggung setiap kesusahan mereka, maka minimalnya kamu jangan sakiti hati tetangga. Jangan kamu ganggu daripada kenyamanan tetangga kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ahsin mujawarota man jawaroka takun musliman. Berbuat baiklah dalam mempergauli orang yang menjadi tetangga kalian, tetangga kamu, niscaya engkau akan menjadi orang yang muslim. Bahkan di dalam hadis yang lain, man aroda ayyuhibbahullahu fa'alaihi bisidqi al-hadis wa ada'il amanah wa alla yu'addiya jarahu. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, ia wajib berkata benar, menunaikan amanah, dan tidak menyakiti tetangganya. Ini menjadi salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Rasul untuk berusaha kita memuliakan tetangga, tidak menyakiti mereka. Bahkan di dalam hadis lain, innal jaro al-faqira yata'allaku bijarihi al-guni yaumal qiyamah wa yaqulu ya rabbi sal hada lima mana ani ma'rufah. Sesungguhnya tetangga yang fakir ini akan bergantung kepada tetangganya yang kaya. Pada hari kiamat seraya berkata, wahai Tuhanku, tanyakanlah tetangga ini mengapa ia mencegah aku terhadap kebaikannya. Jadi menurut Imam Ash-Shuhaimi di dalam kitab ini, kriteria tetangga itu orang yang jarak antara rumah, ya, rumah kamu dengan rumahnya itu kurang dari 40 rumah dari berbagai arah. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke samping, 40 rumah ke belakang. Itu tetangga kita. Jadi 40, bukan 1 2 3 tapi 40, ya. Itu tadi bagaimana kita berusaha untuk memuliakan tetangga yang termasuk daripada ciri seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Imam Ghazali telah membagi tetangga itu ada 3. Yang pertama, jarun hakun wahidun. Jarun hakun wahidun yaitu tetangga yang memiliki satu hak. Siapa itu tetangga yang memiliki satu hak? Yaitu tetangga yang kafir, non-muslim. Ya, yang kafir atau non-muslim, dia punya satu hak, yaitu hak tetangga. Maka dia tidak boleh disakiti karena mempunyai tadi hak tetangga. Salah satunya tidak menyakiti tetangga, itu termasuk hak daripada hak tetangga. Ketika sakit kita menyenguk, ketika meninggal kita melayat, ya. Kemudian ketika
dia butuh bantuan, kita bersedia untuk membantunya selama bukan perbuatan maksiat. Itu hakul wahidun. Yang kedua, jarun haqqoni, tetangga yang memiliki dua hak. Siapa itu? Tetangga yang bukan kerabat. Dia tetangga muslim, mempunyai hak saudara sesama muslim. Yang kedua, mempunyai hak tetangga. Itu ada dua. Ya. Dan yang ketiga, jarun lahu hak, salah satu hukum. Dia mempunyai 3 hak. Apa? Yaitu tetangga siapa? Yaitu tetangga yang menjadi kerabat kita. Jadi punya 3 hak. 1 hak kerabat, hak saudara. Yang kedua, hak tetangga seseorang atau orang itu. Baru yang ketiga, hak agama, yaitu saudara seiman, saudara muslim. Jadi punya 3 hak. Kalau dia misal saudara kita. Jadi kalau saudara kita itu punya 3 hak. Hak sebagai kerabat, saudara. Yang kedua, hak sebagai tetangga. Yang ketiga, hak sebagai saudara sesama muslim. Itu yang mempunyai 3 hak. Jadi itu ada 3 ya. Ada tetangga yang punya 1 hak saja, tetangga yang non muslim, ya, bukan orang Islam. Yang kedua, mempunyai 2 hak, dia orang muslim, ya, dan punya hak tetangga 2 yang bukan kerabat kita, ya. Baru yang ketiga adalah yang dia kerabat, punya 3 hak. Pertama, hak saudara, hak kerabat. Yang kedua, hak bertetangga. Yang ketiga, hak menjadi seorang muslim. Jadi punya 3 hak. Itu tadi sekelumit pembahasan sedikit mengulas tentang bab bertetangga. Maka orang yang baik dengan tetangganya ini baik dengan Allah, termasuk orang yang tadi sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, melanjutkan kepada cabang iman yang ke-68, yaitu memuliakan tamu. Memuliakan tamu artinya berbuat baik kepada tamu dan menyambut tamu yang datang dengan muka yang berseri-seri, ya. Dengan ucapan yang bagus, dengan perangi yang baik, dengan sambutan yang menggembirakan, bertutur kata yang lembut, akhlak yang mulia. Ketika seseorang menyambut kedatangan seorang tamu. Dan salah satu adabnya cepat-cepat memberi jamuan. Bahkan Rasulullah SAW, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali melayani tamu itu dengan pribadinya beliau-beliau sendiri. Bahkan para ulama telah memberikan satu resep. Ketika seseorang itu datang, dia dikasih minum. Kemudian minum itu dihabiskan. Oh, tanda dia ini belum makan. Maka kita sediakan makan. Tapi kalau misalnya air minum itu tidak diminum, hanya sedikit saja, oh ini orang udah makan. Nah itu sampai ke sana. Mereka memberikan satu isyarat itu untuk memuliakan tetangga itu sampai ingin tahu. Mereka ingin menjamu, ya, sampai mereka puas. Ini termasuk daripada akhlak mulia dari Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhu. Kewajiban memberi makan, kewajiban memuliakan tamu, memberi makan itu selama 3 hari menurut kadar kemampuannya. Jadi selama 3 hari menurut kadar kemampuan seseorang. Jadi wajibnya 3 hari. Kalau sudah lebih dari 3 hari itu hukumnya sunnah. Tidak menjadi wajib lagi. Jadi kalau sudah 3 hari itu hukumnya sunnah. Kalau misal dia masih 3 hari itu menjadi kewajibannya. Kalau sudah lebih 3 hari itu hukumnya sunnah. Ya. Seseorang yang kedatangan tamu
Yang penting dia sudah memuliakan, tidak usah memaksakan diri ya untuk memuliakan tamu, memberi jamuan kepada tamu dengan mengusahakan sesuatu yang tidak dimilikinya. Artinya jadi menyusahkan dia. Harus utang pinjem ya. Untuk utang pinjem, mengusahakan dan sebagainya ya. Ini kalau memberatkan jangan ya. Artinya ia cukup menjamu dengan sesuatu yang sudah ada dengan ukuran kemampuannya sendiri. Tidak perlu dengan upaya meminjam kepada orang lain atau membeli makanan dengan cara berhutang, sebagaimana sabda Nabi, ana wal atqiya'u min ummati bura'u minat takalufi, maaf. Saya dan umatku yang bertakwa adalah orang-orang yang membebaskan diri dari memaksakan dirinya. Tidak memaksakan ingin memuliakan sehingga kita menyusahkan diri kita, malah begitu. Sebagaimana Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, la tatakallafu lidhaifi patabghaduhu fa innahu man abghadu ad-dhaifa faqad abghadallahu wa man abghadallaha faqad abghadallaha wa man abghadallaha abghadahullahu. Janganlah kamu sekalian memaksakan diri untuk menjamu tamu, menyuguhi tamu sehingga kamu benci dengan kedatangan tamu tersebut. Karena sesungguhnya barang siapa yang membenci tamu maka ia telah membenci Allah, dan barang siapa yang membenci Allah niscaya Allah akan membencinya. Nauzubillah. Jadi tadi tidak memaksakan diri sehingga kita kurang senang dengan kedatangan tamu tersebut. Sahabat yang bernama Salman Al-Farisi pernah berkata telah mengatakan bahwa Rasulullah telah memerintahkan kepadanya untuk yang pertama tidak memaksakan diri dalam memberi jamuan kepada tamu dengan sesuatu yang tidak dimilikinya. Artinya memaksakan itu dengan meminjam. Dia membeli dengan cara berhutang. Ya. Maka ini tidak dianjurkan seperti ini ya. Yang kedua, memberikan suguhan jamuan kepada tamu dengan sesuatu yang sudah ada padanya. Artinya sudah ada tidak usah ya. Orang yang berkecukupan, yang dia sudah terbiasa itu jangan ya. Yang ketiga, tidak boleh membedakan antara tamu yang kaya ataupun yang fakir, yang miskin dalam memberikan jamuan. Karena tamu ini masuk ke dalam suatu kaum, ke dalam rumah itu membawa rahmat. Dan keluar justru membawa dosa pemilik rumah. Sebagaimana sabda Rasul, idza dakhala dhaifu ala qaumin dakhala birizqihi wa idza kharaja bimaghfirati dzunubihim. Apabila tamu masuk pada suatu kaum, pada suatu rumah, kepada suatu keluarga, dakhala birizqihi, maka dia masuk dengan membawa rizkinya. Ketika kita suguhkan air, dia minum. Itu rizkinya dia. Kita suguhkan makanan, dia makan. Itu rizkinya dia. Wa idza kharaja, dan apabila telah keluar tamu tersebut dari rumah itu, kharaja bimaghfirati dunubihi, maka dia keluar dengan membawa dosa ahli rumah tersebut, ahli kampung tersebut. Maka bersyukur kita bahwasanya ketika kita kedatangan tamu, maka sama dengan kita telah mendatangkan rahmat Allah. Datangnya rahmat Allah kepada kita dan keluarnya mereka dengan membawa apa? Membawa dosa yang kita miliki, membawa dosa yang telah kita lakukan. Artinya Allah mengampuni dosa-dosa ahli kampung yang didatangi oleh tamu tersebut.
Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min abdin mu'min ya'tihi dhaifun fayangduru fi wajhihi bi basyashati illa haramallahu jasadahu 'alan nar." Seorang yang beriman yang kedatangan tamu, kemudian dia memandang wajah tamu tersebut dengan pandangan atau dengan wajah yang berseri-seri, yang murah senyum, wajah yang menampakkan kegembiraan, kesenangan dengan adanya tamu tersebut, ya, menyenangkan hati tamu tersebut. Niscaya diharamkan jasadnya masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat lain dari sahabat Abu Darda, beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, "Idza kala ahadukum ma'adhaifi fal yulqimahu biyadihi fa idza fa'ala dzalika kataballahu lahu amala sanatin siyamin nahariha wa qiyami lailiha." Apabila salah seorang dari kamu sekalian makan bersama tamu, hendaklah dia menyuapi tamu dengan tangannya. Apabila ia melakukan hal demikian, menyuapi tamu dengan tangannya, maka Allah akan mencatat baginya amal dari perbuatannya itu dengan amal 1 tahun. Yang dilakukan puasa siang harinya dan sholat pada malam harinya. Masya Allah. Ya, itu ganjaran kepada orang yang memuliakan tamunya. Imam Ahmad As-Suhaimi dan Ahmad bin Imad menuturkan bahwa Nabi Ibrahim apabila ingin makan, beliau berjalan 1-2 mil untuk mencari tamu yang diajak makan bersama beliau. Jadi beliau ini termasuk Nabi yang bergelar Aba Doipan. Aba Doipan itu bapaknya para tamu. Karena beliau ini sering menjamu tamunya. Nanti di sini ada kisahnya ya, saya akan tuturkan. Beliau ini diberi julukan Aba Doipan dengan bapak tamu karena beliau ingin menjamu dan membuat jamuan bagi umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Lalu Allah berfirman kepada beliau, "Sesungguhnya engkau tidak mampu berbuat demikian." Maka Nabi Ibrahim berdatang sembah bahasanya ya. Mendatanginya, kemudian menyatakan, "Wahai Tuhanku, engkau maha mengetahui keadaan hamba dan maha kuasa mengabulkan permohonan hamba." Kemudian Allah mengabulkan permohonannya dan memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk memberikan segenggam kapur surga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Serta memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk naik ke atas gunung Abi Kubais dan meniupkan kapur tersebut ke udara. Nabi Ibrahim setelah menerima perintah tersebut, maka beliau melakukan petunjuk daripada malaikat Jibril dan tersebarlah kapur tersebut di muka bumi. Setiap tempat yang kejatuhan sebagian dari kapur tersebut, airnya berubah menjadi asin karena mengandung garam sampai hari kiamat. Jadi dengan demikian semua garam yang ada di bumi ini adalah termasuk jamuan suguhan Nabi Ibrahim kepada seluruh manusia sampai hari kiamat. Masya Allah, betapa mulianya akhlak daripada Nabi Ibrahim sehingga beliau bergelar Aba Doipan, ingin memuliakan tamunya. Adapun tata krama dari orang yang menjadi tamu adalah cepat-cepat memenuhi keinginan tuan rumah dalam beberapa hal. Salah satunya antara lain adalah makan makanan makanan yang disuguhkan, makan makanan yang disuguhkan oleh tuan rumah tersebut. Itu ingin kalau tidak dimakan malah bertanya-tanya, kenapa kok nggak dimakan. Saya sendiri begitu, kalau kedatangan tamu juga kalau tidak disentuh sama sekali itu ada tanda tanya kenapa. Tapi kalau misal dia makan walaupun hanya sekedarnya, itu senang hati itu, ya. Dan tidak beralasan dia ini
saya mohon maaf, saya sudah kenyang, udah. Sebetulnya alasan seperti itu kurang baik. Maka makanlah walaupun sekemampunya. Waktu hanya air 1 teguk atau makanan 1 suap saja. Untuk menyenangkan daripada seorang tamu. Seorang tuan rumahnya yang telah menjamu, dia sebagai seorang tamu. Ini salah satu adab akhlak dalam Islam. Sampai kepada tetangga pun, kepada tamu pun, itu harus memuliakan serta tadi menyambutnya dengan penuh adab. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk kepada cabang iman yang ke-69, menutupi aurat atau cacat orang yang beriman. Abu Ali Ad-Daqaq menceritakan bahwa ada seorang wanita datang kepada Syekh Hatim bin Al-Wan Al-Asob. Semoga Allah mensucikan rahasianya. Dia datang untuk bertanya tentang sesuatu masalah. Maka wanita tersebut tidak sengaja mengeluarkan angin. Maaf ya, kentut. Dia buang angin di hadapan Syekh Hatim Al-Asom. Awalnya Hatim Al-Asom ini Hatim seorang yang bisu. Seorang yang Hatim Al-Asom yang tidak mendengar. Sebetulnya dia ini normal. Cuman karena kejadian ini gelarnya menjadi Hatim Al-Asom. Hatim Situli. Ya. Ceritanya ini. Ketika tadi kentut di hadapan Syekh Hatim, sehingga muka wanita tersebut menjadi pucat karena malu. Malu di hadapan seorang ulama, dia buang angin. Malu sekali. Akan tetapi kemuliaan Hatim Al-Asom melihat hal tersebut, Hatim Al-Asom berkata kepada wanita tersebut, keraskanlah suaramu. Padahal dia nggak berkata apa-apa, cuman mengeluarkan angin saja. Maka dengan ucapan tersebut, Syekh Hatim Al-Asom memperlihatkan kepada wanita tersebut bahwa beliau ini seorang yang tuli. Sehingga wanita tersebut menjadi senang hatinya dan berpendapat bahwa Syekh Hatim Al-Asom tidak mendengar suara kentutnya. Tidak mendengar suara buang anginnya. Itulah kenapa sebab Syekh Hatim terkena dengan nama Hatim Al-Asom. Yaitu Al-Asom ini Syekh Hatim yang orang yang tuli. Sebetulnya tidak tuli. Itu sampai beliau meninggal. Beliau ini bergerak Al-Asom orang yang tuli. Padahal tidak tuli. Karena menjaga kehormatan. Menjaga kemuliaan seseorang. Menjaga harkat derajat seseorang. Tidak ingin aibnya ini terungkap. Tidak ingin aibnya ini nampak. Ya, di hadapan seorang ulama dia rela untuk tuli sampai meninggalnya. Sehingga Masya Allah, kalau dikupas habis cerita ini, beliau ini Masya Allah dimandikan oleh para malaikat, oleh bidadari-bidadari. Yang memandikan bidadari sampai bergerombol. Sehingga saat itu penuh sesak dengan bidadari yang memandikan sang Hatim Al-Asom. Masya Allah. Ini kemuliaan seorang ulama yang menjaga nama baik seseorang. Hadirin, mudah-mudahan kita bisa meneladani orang-orang ulama-ulama dahulu. Orang-orang yang seperti ini. Masya Allah, jauh dengan kita. Jangankan yang tidak disengaja, yang disengaja pun kita kadang umbar-umbar kesalahan saudara kita. Kita gunjing, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada saya, kepada Anda sekalian untuk senantiasa menjaga kehormatan, menjaga nama baik sesama muslim. Pemirsa dimanapun Anda berada, Syekh Ibnul Iman mengatakan bahwa menyebutkan kesalahan orang lain karena tujuan yang benar menurut syariat yang tujuan tersebut tidak terpenuhi kecuali dengan menyebutkan kesalahan tersebut, ini adalah diperbolehkan dalam 15 hal. Ada diperbolehkan
menunjukkannya itu secara syariat dalam 15 perkara. Yang pertama, menunjukkan kepada ucapan yang benar. Misalnya Anda melanggar Anda ini mendengar seseorang mengucapkan ucapan yang mungkar, maka seharusnya Anda ini mengatakan kepadanya, Anda telah berkata demikian dan demikian. Maka ucapan itu tidak sesuai. Yang benar adalah demikian, gitu kan? Jadi ketika mengatakan Anda ini tadi sudah berbuat yang tidak dibenarkan oleh syariat, langsung disampaikan. Itu boleh, ya. Boleh untuk secara tegas menyampaikan, tapi dengan lemah lembut. Yang kedua, memberi nasihat kepada orang yang meminta petunjuk dalam permasalahan atau persoalan masalah nikah, ya, menitipkan amanah atau lainnya, maka Anda wajib memberitahukan kepadanya keadaan yang sebenarnya dari orang yang dinikahi atau dinikahkan atau dititip amanah, ya. Kalau orang misal dia mau menikah, ya harus belak-belakan. Dia misal bertanya ke keluarganya kondisi saudaranya ini, ya, adiknya ini mau nikah, maka kakaknya ketika ditanya, ya harus menyampaikan, harus belak-belakan, ya, karena akan menjadi calon istri, misalnya calon istri orang tersebut, kamu harus belak-belakan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idastang soha ahadukum akhahu falayangsoh lahu. Jika salah seorang dari kamu sekalian meminta nasihat kepada saudaranya, maka hendaklah ia memberi nasihat kepadanya. Kemudian yang ketiga, mengingatkan orang lain yang salah kepada pengikutnya. Misalnya apabila ada seorang bertanya kepada Anda tentang suatu masalah, kemudian ia mengatakan, guru saya ini mengatakan demikian dan demikian. Maka Anda boleh mengatakan, guru saudara itu adalah salah. Termasuk juga ucapan para pengarang kitab dalam kitab-kitab mereka. Jadi si fulan berkata demikian, beliau itu adalah salah, dan lain sebagainya. Jadi hal ini diperbolehkan jika dimaksudkan untuk menjelaskan kesalahannya agar tidak diikuti. Jadi jika tidak demikian itu, maka jikalau tidak seperti ini hukumnya haram, tidak boleh. Ini kalau cara seperti ini, misal yang diikutinya itu salah, mohon maaf, guru Anda ini salah. Karena memang salah, tidak sesuai dengan syariat. Di dalam syariat dibenarkan seperti ini, begitu. Kemudian minta tolong untuk mengubah kemungkaran seperti ucapan Anda kepada orang yang diharapkan kemampuannya untuk menghapus kemungkaran. Jadi si fulan telah melakukan demikian, maka tolonglah saya untuk mencegahnya. Hal ini diperbolehkan dengan syarat apabila maksudnya untuk meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran dari orang tersebut. Justru kalau misal tidak demikian, itu haram, maka harus ada cara seperti tadi, ya. Yang selanjutnya, mengenal identitas seseorang seperti ucapan Anda, si fulan itu matanya itu juling, ya, picek, nauzubillah, maaf ya, atau lain-lainnya. Ini diperbolehkan apabila identitas si fulan itu tidak dikenal kecuali dengan menyebutkan cacatnya. Karena kebetulan orang yang bernama fulan itu banyak, ya. Jika identitas si fulan dapat dikenal tanpa menyebutkan cacatnya, maka lebih utama tidak usah menyebutkan cacatnya itu. Jadi kebolehan menyebutkan cacat si fulan ini disyaratkan dengan maksud untuk mengenal. Jika maksudnya untuk mencela, hukumnya haram. Yang mana sih si fulan tuh? Itu si fulan yang tangannya cacat. Mengucapkan tangan, oh iya itu ya. Nah kalau seperti itu silakan. Tapi tidak menghina, ya. Tidak menghina dia tuh si buntung misalnya. Nah itu menghina, itu gak boleh, ya. Dia tidak menghina, dia hanya ingin menyebutkannya untuk supaya dikenal oleh dia. Dia mengenalnya. Oh iya, orang itu saya tahu, si fulan itu tahu, begitu. Menjaga kerusakan seperti Anda mengucapkan kepada saksi yang tidak adil.
orang ini tidak sah untuk menjadi saksi karena ia telah melakukan demikian dan demikian. Nah, ini boleh. Karena ini untuk menjaga kerusakan supaya dia bisa mengungkapkan kebaikan, ya. Artinya mengungkapkan mana yang benar. Selanjutnya meminta fatwa seperti ucapan Anda kepada saksi yang tidak adil. Orang ini tidak sah untuk menjadi saksi karena ia telah melakukan demikian. Ini gak sah Pak, saksinya orangnya suka begini gitu. Atau saudaraku telah berbuat dolim kepadanya, ya. Tadi maksudnya begini, karena ia telah melakukan demikian, ya orang ini tidak sah karena membuat hal seperti itu. Selanjutnya meminta fatwa seperti ucapan orang yang dimintai fatwa, ayahku, suamiku telah berbuat dolim di dalam fatwanya kepadaku. Bagaimana jalan keluar untuk menyelamatkan diri dari kedoliman tersebut? Nah, ini sebagai satu ungkapan, ya. Justru jika dapat menggunakan kata sindiran lebih baik, dia mengucapkannya itu dengan kalimat sindiran, tidak langsung togmol kata bahasa Sunda, tidak langsung to the point saja. Contoh, bagaimana pendapat Anda mengenai seseorang yang dianiaya oleh bapaknya, suaminya ataupun saudaranya? Namun apabila menyebutkan dengan cara seperti itu, ini kata sindiran, seseorang bisa paham cukup dengan itu. Bagaimana pendapatnya kalau ada seorang bapak mukulin anaknya tanpa sebab, gimana pendapat kamu? Nah gitu ya, itu kan sebagai kata sindiran. Tapi kalau misalnya tadi menyebutkan dengan jelas, ini diperbolehkan dengan alasannya, karena ada alasan ini, sebagaimana pendapat Imam Ghazali. Selanjutnya mencegah perbuatan fasik seseorang yang tidak menutupi perbuatan cacatnya, misalnya orang yang menceritakan perbuatan zina dan dosa-dosa besar yang dilakukan. Jadi Anda boleh menuturkan perbuatan fasik yang dilakukan dan bukan perbuatan cacat lainnya, dengan syarat apabila Anda bermaksud agar orang yang Anda beritahu mau menyampaikan kepadanya sehingga ia berhenti dari perbuatan fasik tersebut. Artinya kebolehan menuturkan cacat seseorang di sini adalah jika ia menceritakan dengan perasaan menyesal dan bertaubat, ya. Maka di sini haram menuturkannya kepada sesama, ya, jika tidak ada tujuan tersebut, karena sama dengan menggunjingnya, ya. Jika orang yang menampakkan perbuatan fasik adalah orang alim, maka haram menggibahnya secara mutlak. Karena jika orang awam mendengar perbuatan fasik si alim, maka dosa-dosa besar tersebut bagi orang yang awam menjadi remeh, sehingga mereka berani untuk melakukannya, ya. Kemudian mengingatkan seseorang dari kejahatan orang lain apabila Anda melihat seseorang yang ingin berkumpul kerjasama, rereongan, ya, ataupun bekerja sama tadi, ya, dengan orang yang mempunyai cacat, maka Anda boleh menyebutkan cacat tersebut kepada orang yang akan diajak kerjasama. Jadi kepada orang yang kerjasama dia harus bilang, ya, mohon maaf saya begini, atau barang tersebut begini, itu harus ada, ya. Artinya tadi mendengar, artinya menyebutkan cacat tersebut kepada orang yang akan diajak kerjasama. Jika seorang yang akan diajak kerjasama itu tidak dapat tercegah dari kejahatan tanpa diberitahu, jika tidak dengan maksud demikian, maka penyebutan cara tersebut adalah haram. Maka harus menyebutkan kalau dia ini supaya tidak tercegah dari kejahatannya orang yang tidak diberitahu. Maka dengan cara diberitahu, insya Allah dia akan selamat. Maka dikasih tahu, begitu, wajib. Kemudian menuturkan cacat orang yang menampakkan perbuatan bid'ah. Menuturkan cacat orang yang menyembunyikan perbuatan bid'ah, tadi menampakkan, sekarang menyembunyikan. Menuturkan kesalahan lawan kepada hakim pada waktu ada dakwaan atau pernyataan seorang hakim yang begini, kita misal tahu, maka sampaikan, ya. Menyebutkan cacat orang yang dolim yang mengadukan kepada jaksa atau penguasa. Menuturkan cacatnya orang kafir yang memusuhi kaum muslimin. Orang kafir yang tidak memusuhi kaum muslimin tidak boleh disampaikan cacatnya, tidak boleh diungkapkan kecacatannya. Jadi menuturkan cacat orang yang tadi kafir itu yang kalau
Misal dia orang kafir yang memusuhi Islam. Kalau tidak musuhi jangan. Menuturkan cacat orang yang murtad dalam arti bukan orang yang meninggalkan sholat fardu. Nah, di sini Imam Ahmad Ash-Syaimi menceritakan kisah Ibnu Arabi dalam kitab Lubabut Thalibin. Ibnu Al-Arabi berkata bahwa setiap orang Islam sepatutnya berkeyakinan bahwasanya kesalahan yang dilakukan oleh anak cucu Rasulullah tidak boleh dicara karena telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bahkan Mbah Mun ini telah menyampaikan habaib itu seperti potongan Al-Quran yang serpihan Al-Quran yang robek. Walaupun dia sudah robek, maka tetap dia mulia. Masya Allah. Ahlul Bait Nabi itu luar biasa. Makanya kita untuk senantiasa memuliakan Ahlul Bait Nabi, keluarga Nabi, keturunan Nabi SAW. Maka hal tersebut ini didasarkan atas kisah yang dialami oleh Ibnu Arabi tentang keadaan anak cucu Rasulullah. Seseorang yang terpercaya menceritakan kepada Ibnu Arabi di kota Mekah, saya membenci apa yang dilakukan oleh anak cucu Rasulullah terhadap orang-orang di kota Mekah. Ketika tidur, Ibnu Arabi melihat Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah yang berpaling darinya. Ibnu Arabi memberi salam kepada beliau dan bertanya tentang sebab beliau berpaling darinya. Maka beliau bersabda, sungguh engkau telah mencela orang-orang yang mulia. Ibnu Arabi bertanya, wahai Sayyidatina Fatimah, apakah Tuan Putri tidak melihat apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang? Beliau bersabda, bukankah mereka itu anak cucu saya? Lalu Ibnu Arabi berkata kepada beliau, sejak sekarang aku akan bertobat daripada menuduh atau tadi berprasangka buruk kepada keturunan Rasulullah. Kemudian Sayyidatina Fatimah menghadap kepadanya dan ia terbangun dari tidurnya. Masya Allah, itu tadi. Jangan sampai punya perasaan yang tidak baik, apalagi sampai menggunjingnya, apalagi sampai menghinanya, apalagi sampai memojokkannya, apalagi sampai mencaci maki keluarga Ahlul Bait Nabi. Masya Allah, kita bukan apa-apa, Pak. Kita bukan apa-apa, tidak punya keturunan para nabi, tidak punya keturunan para wali. Tapi Masya Allah, keluarga-keluarga Nabi yang patut kita muliakan, yang patut, yang sangat-sangat layak untuk dimuliakan, sangat wajib memuliakan, wajib kita untuk berbuat baik kepada mereka. Masya Allah, janganlah ada sedikit pun dalam diri kita kebencian kepada mereka. Ahlul Bait Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa durriyati Sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah dalam kesempatan selanjutnya kita akan membahas tentang cabang iman yang ke-70. Maka dicukupkan dulu sampai pertemuan sampai sini. Insya Allah kedepannya kita akan membahas tentang cabang iman yang ke-70. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita untuk senantiasa istiqomah di dalam menuntut ilmu, senantiasa istiqomah di dalam kebaikan. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah, pemirsa dimanapun Anda berada, yang telah mengikuti channel kami. Semoga bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.